Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Pagi-pagi ini grup WA saya ramai ya, berisi tentang video dan link pemberitaan serta screenshot Ustadz Hanan Attaqi berbaiat ke NU atau masuk NU di bawah bimbingan Kiai Haji Marzuki Mustamar ya. Apakah anggotanya ya teman-teman hijrah ini akan juga mengikuti beliau atau beliau akan kehilangan banyak pengikutnya dari yang hijrah ya. Kita lihat nanti ya. Sebelumnya kita tahu bahwa Ustadz Hanan Attaqi ini pernah ditolak di beberapa daerah di Jawa Timur oleh GP Ansor, oleh Banser, ditolak ceramahnya di Tegal juga dibatalkan ya. Nah, sekarang justru mungkin kalau beliau ngisi pengajian akan dijaga oleh Banser. Dulu ditolak, sekarang dijaga. Baru Februari kemarin ditolak, ini bulan Mei sudah dijaga ya, karena sudah masuk NU. Ya begitulah ya apa namanya kehidupan ya, selalu berubah, tidak statis, selalu dinamis ya. Itu bagus saja ya, enggak apa-apa, enggak masalah. Artinya apa kata-kata semua akan NU pada waktunya benar-benar terbukti ya, semua akan NU pada waktunya. Nah, para mirsa ya, kalau kita lihat beliau sering dituduh HTI, sering dituduh Wahabi ya. Padahal ya kalau kita lihat juga dari ceramah-ceramahnya ya tidak ada menyinggung-menyinggung seperti itu ya. Cuma karena biasanya ya dia adalah bergabung dengan tokoh-tokoh yang ya memang HTI dan Wahabi mungkin seperti itu. Jadi sering di apa ya dikelompokkan menjadi seperti itu. Padahal ya itu tidak salah persepsi juga. Artinya kalau pengen tahu seseorang sal korinahu, kalau pengen tahu jati diri seseorang tanyalah atau lihatlah temannya sekelilingnya siapa. Nah seperti itu. Nah, ketika dia sekarang berbaiat ke NU, menjadi pertanyaan selanjutnya apakah ya orang-orang yang mengikuti dia dalam konteks hijrah akan ikut juga berbaiat masuk NU atau tidak. Ini menarik sebenarnya kalau kita kaji ya, karena saya lihat searching dari beberapa penelitian skripsi itu banyak yang sudah membahas gaya atau metode dakwah Ustadz Hanan Attaqi ya. Menarik ini ya. Jadi karena beliau dipersepsikan sebagai pendakwah yang mendakwahi kaum milenial, kaum muda ya. Bahkan ada beberapa ide-idenya itu yang agak ditolak karena terlalu mungkin berani ya. Ada masjid, nanti di sekitarnya ada skateboard, ada konser, hip hop, breakdance dan lain sebagainya yang dalam rangka ini adalah menampung kreativitas anak muda. Nah, sebenarnya idenya ya lumayan out of the box sih sebenarnya. Cuma apakah sudah diaplikasikan atau belum ya kita belum tahu. Ya itu kan baru gagasan ide ya bagaimana agar anak-anak muda ini tetap mau ngaji ya, tetap mau beribadah sholat dengan tanpa meninggalkan hobi mereka. Sebenarnya tidak masalah. Cuma ada yang kemudian sudah mengkritik karena ini terlalu gini. Ya biasalah itu, dalam hal seperti itu biasa. Nah sekarang kita lihat ya bagaimana Ustadz Hanan Attaqi ini ya merapat masuk ke NU dan mudah-mudahan istiqomah, amin ya, sesuai dengan apa yang dibacakan baiat beliau di hadapan Kiai Haji Marzuki Mustamar di Pondok Sabilur Rasyad Malang ya ketika haul tadi malam ya, di hadapan juga ada Anwar Zahid juga ada ya. Nah disinilah para pemirsa ya anak-anak muda akan melihat loh ya bagaimana kok bisa terjadi itu ya. Beliau Ustadz Hanan Attaqi mengatakan saya umroh, saya berdoa ya agar dipertemukan dengan mursyid, pembimbing ya. Jadi pembimbing. Pertanyaannya adalah hijrah itu kan pindah dari yang buruk menuju yang baik ya. Ini kan hijrah itu pindah ya. Jadi ketika orang-orang hijrah itu mencantolkan hatinya kepada Ustadz Hanan Attaqi kan gitu ya. Nah ternyata Hanan Attaqi sendiri bimbang, ragu, maka dia butuh cantolan, butuh pembimbing ya. Pembimbing itulah yang kemudian
diusulkan oleh istrinya karena istri beliau adalah murid daripada Yai Haji Marzuki Mustamar, ya. Kemudian ya udah sowan tabarukan, akhirnya ya mengikrarkan berbaiat untuk masuk NU di situ. Jadi artinya siapa pembimbing mursyidnya Ustadz Hanan Attaqi sekarang, yaitu Kiai Haji Marzuki Mustamar. Nah, ini dalam konsep khazanah keilmuan, kalau kita lihat dalam sejarah biografi para alim ulama, ini pergantian ya dari yang awalnya jauh daripada, ini kan konsepnya tasawuf ya, guru, mursyid, pembimbing itu kan spiritual ya. Jadi kita melihat bahwa para ulama itu ada yang banting setir juga menuju tasawuf seperti yang dilakukan oleh Ustadz Hanan Attaqi itu banyak ya. Yang tercatat ya, yang saya ingat itu yang pertama adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi, penulis tafsir Mafatihul Ghaib ya. Itu beliau awalnya datang ke sebuah tempat ya, dimanapun mereka datang, ulama-ulama diundang, ngobrol, diskusi gitu. Pada suatu waktu datang ke sebuah kota, semua ulama datang. Terus dia nanya, ada nggak ulama yang nggak datang? Ada ya. Itu kemudian siapa beliau? Beliau adalah seorang alim ulama ya. Itu pendiri Thariqat Al-Kubrawiyah ya. Ya itu. Nah, kemudian kenapa nggak datang itu kan? Saya ini siapa? Kok saya harus datang gitu kan? Saya ini bukan siapa-siapa. Beliau menganggap dirinya adalah bukan siapa-siapa untuk ketemu seorang yang alim ulama besar. Yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi ya. Nah, setelah itu kaget ya, ajak saya berdebat dengan dia di alun-alun kota seperti itu. Akhirnya ya, kalau nggak salah nama beliau ini adalah Syekh Jamaluddin Al-Kubrawi ya. Ini saya ambil dari buku yang ditulis oleh Jauhar Al-Mahdi, Profesor Dr. Jauhar Al-Mahdi ya, yang menulis corak tasawuf dalam penafsiran-penafsiran ahli tafsir ya. Kalau selama ini dikatakan bahwa tasawuf itu tidak ada dalilnya berdasarkan Al-Qur'an ya, itu dibantah oleh beliau. Beliau mengumpulkan beberapa mufassir yang tafsirannya itu coraknya tasawuf banget ya. Termasuk di sini diceritakan Imam Fakhruddin Ar-Razi itu ya, ketika nanti saya ceritakan baru masuk tasawuf, baru menulis Mafatihul Ghaib itu. Maka kental banget suasana tasawuf di tafsir Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Kabir itu. Nah, ketika di alun-alun ya, kemudian berdebatlah ya Imam Fakhruddin Ar-Razi ini dan pendiri Thariqat Al-Kubrawiyah ini, yaitu kalau nggak salah ya Syekh Jamaluddin Al-Kubrawi ya. Berdebat ya, kemudian dalam satu perkataannya adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, saya bisa menunjukkan 100 dalil ya bahwa Allah itu ada. Dibalas oleh Syekh Jamaluddin Al-Kubrawi ya, beliau mengatakan, saya nggak butuh 100. Ya, saya kalau Allah sudah memberi saya satu saja, yang ini adalah kilatan di dalam hati, maka saya akan meyakini bahwa Allah itu ada. Langsung Imam Fakhruddin Ar-Razi itu berikrar akan belajar tasawuf pada beliau. Ya, kemudian dari pergelutan dengan Syekh Jamaluddin Al-Kubrawi itu muncullah tafsir Mafatihul Ghaib. Ya, ini butuh mursyid. Jadi ketika ada orang alim ya, Ustadz Hanan Attaqi itu orang alim ya, ceramahnya bagus, suaranya indah ya kan. Itu ternyata masih kosong secara spiritual ya. Jadi konsep hijrah yang mungkin ada sekarang di masyarakat perkotaan untuk anak-anak muda itu ternyata tidak menimbulkan rasa nyaman dalam konteks spiritual. Oke, ibadah oke, kemudian tauhid oke, gitu ya. Tapi apa? Kosong. Maka Ustadz Hanan Attaqi sendiri kemudian mencari, berdoa di depan Ka'bah ketika umroh, apa? Pengen dicarikan mursyid atau pembimbing. Ya kan, ini menarik ya. Ini menarik, mursyid atau pembimbing, karena masih butuh cantolan gitu istilahnya ya, supaya tidak
kanan kiri. Nah, itulah yang kemudian dipertemukan beliau dan alhamdulillah beliau menemukannya dan sekaligus malah masuk berbaiat kepada NU. Oke. Yang kedua, ini juga kisah ya, Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Nah, ini seorang ahli fakih ya, fuqaha ya, ahli fikih ya, al-faqih ya, faqihun minal fuqaha. Syekh Izzuddin bin Abdissalam ini awalnya ahli fikih tapi memusuhi tasawuf. Apa sih tasawuf ini? Karena sudah jelas ini hadis ada, dalil ada, Quran ada, hadis ada. Akhirnya beliau mendalami fikih, salah satu rujukan fikih Syafi'i ya, Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Akan tetapi suatu ketika ya ada pembesar pendiri thariqat Syadziliyah yaitu Imam Syadzili itu naik haji ya, pengen sowan, pengen tabarukan, pengen silaturahmi kepada Syekh Izzuddin bin Abdissalam, itu lama terkenal. Kemudian beliau mendatangi, kemudian ngobrol, terus di obrolannya itu Imam Asyadzili kemudian ngomong, Rasulullah nitip salam ke jenengan, gitu ya. Kaget ya, Syekh Izzuddin Abdissalam kemudian kaget, terperangah, benar. Iya, saya dimimpikan, ya, mimpi ketemu Rasulullah itu nitip salam ke jenengan, ke Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Kaget ya. Semenjak itulah Syekh Izzuddin bin Abdissalam mendalami tasawuf, kemudian lahirlah karya beliau Syajaratul Ma'arif. Ya, ini menarik ya, karena di situ ada fikih tapi ada keterangan-keterangan yang sifatnya spiritualis ya. Jadi bukan hanya fikih yang kering kerontang, tapi juga ada hikmah-hikmah di balik ibadah, itu seperti itu. Nah, di sinilah para pemirsa ya. Jadi para ulama itu menunjukkan ya ketertarikan mereka ketika mereka benar-benar mengikuti hati nurani mereka, yaitu pasti akan mencari sosok yang nama disebut mursyid, pembimbing, atau akan masuk dalam lingkaran spiritualis atau yang dalam Islam disebut tasawuf. Nah, itu menariknya. Sekencang-kencangnya keilmuan seseorang ya pasti akan membutuhkan kelemah lembutan dalam hal jiwa, yaitu tasawuf. Ya, ini tuh ya. Jadi ini hal yang lumrah dan mudah-mudahan anggota ya, fans, jamaah, muhibin daripada Ustadz Hanan At-Taqi itu juga mau mengikuti langkah beliau, mau mengikuti langkah panutannya. Anak-anak muda bertasawuf, kenapa tidak gitu loh ya? Enggak masalah gitu kan. Selama ini tasawuf hanya untuk orang-orang tua, zikir, enggak. Anak-anak muda pun asik bisa bertasawuf ya, asik bisa menjalankan konsep-konsep mengaplikasikan tasawuf dalam kehidupan sehari-hari, sangat bisa sekali ya. Jadi itu ya para pemirsa ya, kita melihat bahwa itu hal yang biasa saja. Ustadz Hanan At-Taqi kemudian masuk ya NU, berbaiat, menjadikan Kiai Haji Marzuki Mustamar sebagai pembimbingnya atau mursyidnya. Bagaimana? Biasa saja, para ulama zaman dulu sudah seperti itu. Tapi bagaimana bisa sampai seperti itu adalah kerendahan hati, keikhlasan, benar-benar ingin mencari sesuatu yang benar ya. Jadi tidak sombong kemudian dengan keilmuannya menolak gitu, tidak, tapi dengan justru keilmuan yang tinggi malah justru tunduk ya, karena mau mengikuti kebenaran, mau mengikuti hati nurani ya, mau melihat itu secara jernih ya. Kalau dibayang-bayangi oleh ketinggian ilmu yang mana mau. Tapi bagaimana seorang Imam Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu ya sudah, akhirnya itulah orang-orang yang jujur terhadap ilmu gitu ya, jujur ya. Terus yang ketiga, teman-teman sekalian ya, ini tidak menjadi sesuatu yang aib gitu. Kenapa? Karena kita dalam sebuah hadis ya ada akhbirni anil Islam ya. Jibril itu diserupakan sebagai manusia kemudian datang kepada Rasulullah, pengen tahu apa itu Islam, dijawab 5 hal, kita kenal dengan rukun Islam. Akhbirni anil iman, dijawab dengan 6 hal, itu kita kenal sebagai rukun iman. Akhbirni anil ihsan ya, itu dijawab oleh Rasulullah dengan 2 rukun ihsan ya. Ini mungkin jarang kita bahas ya.
di pengajian-pengajian. Tapi insya Allah ini menjadi satu kesatuan. Artinya apa? Islam itu menjadi ilmu fikih, iman menjadi ilmu tauhid, ihsan tadi menjadi ilmu tasawuf. Satu dengan yang lain, ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tetap semuanya sama. Harus ya tiga ini. Islam, iman, ihsan, fikih, tauhid, dan tasawuf. Itu pengembangan dari para ulama. Yang tadi Islam dikembangkan menjadi ilmu fikih, iman dikembangkan menjadi ilmu tauhid, kemudian ihsan ya itu dikembangkan menjadi tasawuf gitu ya. Itu biasa ya. Jadi nggak bisa orang hanya mendalami fikih saja, tauhid saja, akhirnya kosong ibadahnya, spiritualnya kosong. Tetap harus ada tasawuf ya. Orang tasawuf tapi nggak sholat juga salah ya. Jadi tiga-tiganya ini penting dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan tiga ini, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan ya. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.